Beliau tidak pernah memukul apapun, tidak pernah memukul kepada siapapun dengan tangannya sendiri, kepada istrinya, kepada anaknya, atau kepada orang-orang kafir Quraisy. Beliau tidak pernah memukul sama sekali, kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kecuali illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali urusan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung turun sendiri, bahkan mengembuskan pedangnya sendiri, kecuali itu perang, mukul kecuali dalam perang. Kalau dalam rumah tangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal zawwadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, jamaah Masjid Jami Hidayatul Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para jamaah program Ayo Mengaji lingkungan RW 12 yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kami yang mukarram Bapak Ustaz Haji Ahmad Baidowi MSc, Akanda Ustaz Ajaz Asmara, Ustaz Endang Jaya, orang tua kami Bapak Haji Suryadi, Bapak Haji Selamat, Bapak RT 04 RW 12, Bapak-bapak, remaja-remaja yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya. Salawat beriring salam, tak lupa puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua
Alhamdulillah masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang telah kita laksanakan yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjuti dengan ta'lim. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari bersama jadi ilmu yang bermanfaat bakal kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya yang tercinta dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini, di masjid ini, kita minta juga kedua orang tua kita, keluarga kita, famili kita, saudara-saudara kita kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali di pelajaran pekan lalu kita masih membahas tentang sifat-sifat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang kemarin kita sudah bahas, semoga dapat kita contoh suri teladan yang baik yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat pemalu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat mandiri. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kesederhanaan dalam penampilan dan kesederhanaan dalam makanan. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa dan mampu mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sifat pemalunya beliau, sifat mandirinya beliau, dan sifat sederhananya beliau. Kita lanjuti materi kita pada malam hari ini, yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesama manusia, kepada tetangganya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya. Kalau kemarin kita bahas tentang sifat Rasulullah kepada dirinya sendiri. Nah, ini kelanjutannya kita bahas tentang sifat Rasulullah atau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sesama manusia. Hadirin jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sesama manusia adalah yaitu beliau mempunyai sifat peduli. Apa itu peduli? Peduli itu bahasa Bekasi, bahasa Kayu Ringinnya open, perhatian, bahasa Indonesia yang baiknya. Sangat peduli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam hadis, masih saya kutip daripada kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, di dalam hadis di nomor 70, di situ disebutkan bahwa an Malikin qala hadatsana an Maliki bin Dinarin qala
ma syabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattun wala min khubzin qattu wala lahmin illa 'ala dhafaf. Qala Malikun sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ma dhafaf qala ayyatanawala ma'an nas. An Malik bin Dinarin, dari Malik bin Dinar, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah merasakan kenyang ketika makan roti dan daging. Rasulullah makan roti sama daging kagak kenyang. Kenapa? Apa kurang banyak? Apa sedikit makannya? Dalam hadis di sini dilanjutkan illa 'ala dhafaf, kecuali 'ala dhafaf. Malik bin Dinar berkata lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, satu rajulan min ahlil badiyah madofaf, ya. Aku bertanya kepada seorang laki-laki Badui, apa yang dimaksud dengan adofaf? Apa itu adofaf? Lalu ia menjawab, qala ayyatanawala ma'an nas, apabila beliau mengonsumsi makanan bersama-sama dengan orang lain. Makanya Nabi Muhammad itu agak kenyang makan roti, karena makan rotinya enggak sendirian, makan rotinya ngajak-ngajak orang. Nah, itu artinya Nabi Muhammad sangat peduli dengan sesama manusia. Ini dalam artian Nabi Muhammad sangat menjamu tamunya. Makan enggak mau sendirian Nabi Muhammad, pasti ngajak orang lain. Seperti contohnya tadi makan roti atau makan daging, Nabi Muhammad ngajak-ngajak orang buat makan bareng. Bahasa anak zaman sekarang itu mabar, makan bareng-bareng. Kalau makan bareng-bareng anak-anak kita kan dia bawa masing-masing dari rumahnya, makan makanannya sendiri masing-masing. Tapi kalau Rasulullah SAW itu beliau tidak pernah merasakan kenyang ketika makan roti maupun daging kecuali bersama dhafaf. Ya, apa itu dhafaf? Dhafaf adalah beliau makan makanannya bersama-sama orang lain. Jadi ada roti satu potong dibagi dua. Itu Rasulullah akhlaknya. Kalau kita agak. Nah, ya Rasulullah mencontohkan makanan di sini. Iya. Jadi punya makan, ngajak orang, tetangganya dipanggil. Ya, saya ngerasain Bapak almarhum Ustaz Jahrudin Arsyad, beliau itu kalau makan kagak pernah sendiri. Ya minimal ngajak emak. Atau kalau saya lagi ada, saya suruh nemenin. Nah, ini contoh akhlak Rasulullah SAW. Makan agak pernah sendiri, makan bareng-bareng. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu kepedulian Rasulullah SAW. Di antaranya adalah beliau kalau makan itu ngajak-ngajak orang. Apalagi kalau tamu datang ke rumah beliau, ya itu seada-adanya dikeluarin sama beliau. Nah, ini akhlaknya Rasulullah SAW, yaitu mempunyai sifat peduli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya yaitu sifat atau akhlak Rasulullah SAW adalah beliau selain
mengajak makan, ini hal yang terkecil aja beliau itu ingat sama tetangganya, sama saudaranya, apalagi urusan-urusan yang lain. Beliau itu sangat peduli terhadap orang lain. Beliau itu orang yang baik, beliau itu orang yang sopan santun, toleransi, menghargai orang lain. Beliau membantu mempermudah urusan orang lain. Ya. Kegiatan masyarakat itu beliau sangat terlibat hingga kita terciptanya perdamaian. Ingat kita kisah tentang peletakan Hajar Aswad. Ketika itu para kabilah-kabilah pembesar-pembesar Quraisy itu ingin meletakkan Hajar Aswad di sudut Ka'bah. Di situ banyak perbedaan pendapat. Ya, akhirnya singkat ceritanya siapa yang datang memasuki pintu Ka'bah dia yang meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Akhirnya Rasulullah yang nongol pada saat itu. Wah, pas. Ya, kata pamannya, kata Abu Thalib pas. Rasulullah yang datang. Dipanggil Rasulullah. Diajak musyawarah. Rasulullah ingin diperintah oleh para kabilah-kabilah untuk meletakkan Hajar Aswad. Tapi apa yang beliau sampaikan, yang beliau lakukan, Nabi Muhammad SAW tidak sendiri meletakkan Hajar Aswad. Beliau memerintahkan kepada kabilah-kabilah tersebut untuk mengangkat barang-barang Hajar Aswad, ya, dengan kain, sama masing-masing memegang sudut kain tersebut hingga membawanya bersamaan ke depan Ka'bah. Nah, disitulah sifat Rasulullah SAW. Ya, tidak ada perselisihan akhirnya. Rasulullah sendiri pun yang meletakkan Hajar Aswad di sudut Ka'bah tersebut. Nah, ini kebijaksanaan beliau yang patut kita contoh sebagai umat Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak atau sifat Rasulullah terhadap sesama manusia yang kedua adalah beliau mempunyai sifat yang lemah lembut. Lemah lembut itu lawanan daripada kasar. Ya, Rasulullah mempunyai sifat yang santun, mempunyai sifat yang lemah lembut. Dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi di hadis 333, an Aisyah qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu illa ayyujahida fi sabilillah wala daraba khadiman aw imra'atan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah memukul. Beliau tidak pernah memukul apapun, tidak pernah memukul kepada siapapun dengan tangannya sendiri, kepada istrinya, kepada anaknya, atau kepada orang-orang kafir Quraisy. Beliau tidak pernah memukul sama sekali, kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kecuali illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali urusan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung turun sendiri, bahkan mengembuskan pedangnya sendiri, kecuali itu perang, mukul kecuali dalam perang. Kalau dalam berumah tangga, dalam bersosial,
bermasyarakat, Rasulullah tidak pernah sedikit pun, tidak pernah sekalipun itu memukul seseorang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu sifat Rasulullah. Kalau kita makan beda, sifat ada punya sifat juara. Ya, kalau Rasulullah nggak pernah. Kita lihatlah beliau punya banyak cerita ketika berdakwah di kota Mekah, di kota Taif. Rasulullah banyak yang menzolimi, tapi Rasulullah tidak pernah membalasnya. Bahkan Rasulullah memaafkannya. Kagak pernah ngebalas Rasulullah. Mau ditimpain kotoran. Kalau kita kan ngambil batu itu ya, kita sambit ke orang. Kalau Rasulullah kagak. Itu masya Allah, tabarakallah. Itu sifat lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala doroba khadiman aw imra'atan. Ya, beliau tidak pernah memukul seorang pun pelayan. Beliau punya pembantu namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala itu pelayan Rasulullah. Tukang apa? Kalau Rasulullah kemana-mana itu ngangkutin, tapi megangin sendalnya. Khodim bahasa kita, khodim. Ajudan, kawal. Ya, namanya pelayan kan suka ada aja yang ngeselin. Ya pembantu karena punya kesalahan, punya kekhilafan. Tuh Rasulullah nggak pernah memukul. Anas bin Malik nggak pernah laporan Rasulullah pernah memukul saya, nggak pernah. Nggak pernah, sama pelayan nggak pernah. Ada lagi nggak pernah, apalagi memukul seorang perempuan. Ini kita sebagai kepala rumah tangga, mungkin ya kita juga sebagai anak, ayah daripada bapak daripada anak-anak kita. Ya, ini kalau kita mencontoh sifat lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kagak pernah main tangan, mau sama bini ke, mau sama anak ke, apalagi sama orang lain atau sama saudara. Nah, ini yang bikin perdamaian, ya, yang bikin perdamaian ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sifat Rasulullah yang lemah lembutnya. Bahasanya juga beliau kagak kasar, enggak kayak kita kadang suka ngomel-ngomelin anak, suka ngomelin bini orang lain, suka kita marah-marahi gitu. Kita nggak maki-maki, apalagi di jalanan mobil ada songel dikit aja udah maki-makinya, masya Allah. Rasulullah kagak pernah begitu. Ya, mudah-mudahan nih kita ingat, kalau kita mau marah kita ingat tuh ya, Rasulullah punya sifat lembut. Ya, udah jangan marah-marah. Ya, mau mukul bocah badar balik nggak jadi karena ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya, mau kita kan bawaannya sewot ya, temperamen kita mah ya nggak boleh sedikit, nggak boleh dicoel sedikit udah marah bawaannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh sifat Rasulullah. Beliau sangat lemah lembut orangnya. Dalam hadis lain, an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina. Aku menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nah, ini Anas bin Malik menjadi pelayan baginda Rasul selama 10 tahun. Fama qala li uffin qattu, dan selama 10 tahun beliau tidak pernah berkata perkataan yang jelek kepada saya. Sama sekali gak pernah ngomelin saya Rasulullah tuh, kata Anas bin Malik. Gak pernah gitu Rasulullah, gimana sih ente perjalanan ente? Gak pernah. Kalau kita kan beda, lagi udah pembantunya banyak, badannya banyak, rumahnya besar, salah sedikit aja udah
jadi maki-maki. Kalau di film Indosiar gitu tuh ya. Indosiar pembantu salah mulu salah, maki-maki, gebukin diapain, alhamdulillah ini tadi. Nah itu Anas bin Malik yang cerita langsung kagak pernah dimaki-maki oleh baginda Nabi Muhammad SAW selama beliau berkhidmat yang melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Wa ma qala li syai'in sana'athu, dan beliau tidak pernah menegur apa yang aku lakukan. Lima sana'athu wala li syai'in taraktuhu wala lima taraktahu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau bertanya nih, Anas bin Malik, kenapa bertanya kepada kamu? Wa ma qala li syai'in sana'athu, dengan bertanya kenapa engkau melakukannya dan tidak pernah menegur apa yang aku tinggalkan, kenapa kau meninggalkannya? Nah, Rasulullah itu sebenarnya ada kesalahan di Anas bin Malik, tapi Rasulullah kagak negur, karena kemarin sifat Rasulullah itu udah kelihatan dari raut wajahnya. Ya, senang atau tidaknya Rasulullah, ya kita bisa, para sahabat bisa melihat dari raut wajahnya. Gak pernah Rasulullah ngomel-ngomel. Ya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Ini yang harusnya kita contoh. Ya, insya Allah nggak ada keributan. Ya, kalau di rumah tangga kita aja dulu dah kita praktekin, ya, adem anyem tuh rumah tangga, agak ada ngomel-ngomel, agak ada piring terbang, ya, agak ada gelas pecah. Nah, ini karena pribadi Rasulullah SAW yang mempunyai sifat lemah lembut, bukan hanya kepada istrinya saja, tapi kepada pembantunya, kepada pelayannya. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari dua sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, ini mengingatkan kita, ya, mencontohkan baginda Nabi kepada kita umatnya untuk mempunyai kepribadian yang pertama peduli kepada sesama, yang kedua yaitu sangat lemah lembut kepada sesama, baik kepada keluarganya maupun kepada orang lain, bahkan kepada pembantunya. Mudah-mudahan ya setelah kita mengetahui sifat-sifat Rasulullah SAW, baik sifat kepada dirinya sendiri maupun sifat atau akhlaknya kepada orang lain, ya, kita bisa meneladani daripada sifat baginda Nabi Muhammad SAW dengan kita mengikuti, meneladani sifat atau akhlak Rasulullah SAW, pasti kehidupan kita akan lebih baik. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan dapat mencontoh sifat Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin, wa sallim ya Allah tabaraka wa ta'ala wa li sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت الذي أنعمت فعلمت، وأنت الذي فتحت فألهمت، لك الحمد مولانا كما أكرمت ففهمت وقلت وقولك الحق ووعدك صدق سنقرئك فلا تنسى، وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم، وقلت ففهمناها سليمان، وقلت وعلم آدم أسماء كلها، وقلت وعلمناه من لدنا علما. نسألك يا الله أن تعلمنا كما علمتهم، وتلهمنا كما ألهمتهم، وتحفظ ما مننت به علينا كما حفظت عليهم. وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعملا وعبادة صالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رب فانفعنا ببركاتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم. رب فانفعنا ببركاتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم، ومعافاتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركاتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم. رب فانفعنا ببركاتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم، ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. عطفتي يا جيرة العالم، يا وهيل الجود والكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.